Kalau Cece Romet Kitchen mau bikin Japanese cotton sponge cake. Untuk membuat Japanese cotton sponge cake, kita siapkan dulu loyang ukuran 18 cm kali 18 cm. Kita beri parchment paper, direkatkan pakai margarin seperti itu supaya parchment papernya lengket. Sengaja parchment papernya itu atau kertas rotinya kita pasang lebih tinggi daripada loyangnya supaya nanti kalau kuenya mateng lebih mudah untuk ngangkat. Oke, kita sisihkan dulu. Bahan-bahan untuk membuat Japanese cotton cake ada 50 ml minyak goreng. Ini minyak goreng merek apa aja ya, yang penting masih baru dan minyak gorengnya itu bening. Kita tuang aja di panci kecil ini minyak gorengnya. Kita bawa ke kompor, nyalakan kompornya, panaskan minyak goreng ini selama 60 detik di api sedang. Kalian bisa menghitungnya ya, 1 sampai dengan 60. Pokoknya dikira-kira aja 60 detik dipanaskan minyak goreng ini. Kalau sudah 60 detik, matikan apinya, kita angkat. Ini dia minyaknya udah panas. Mau kita tuang ke dalam mixing bowl ini, minyak panasnya. Oke, sudah dituang ya. Sekarang kita masukkan tepung terigu 80 gram. Ini tepung terigu protein rendah. Mereknya Kunci Biru ya untuk protein rendah itu, tapi kalau kalian mau pakai tepung terigu serbaguna juga nggak apa-apa. Tepung terigunya diayak langsung di atasnya minyak goreng yang panas itu. Lalu kita aduk rata. Karena minyaknya ini panas, tepung terigunya jadi lebih halus. Tuh hasilnya kayak gini ya. Dia beda dengan ketika diaduk dengan minyak yang dingin. Oke, kita masukkan 80 ml susu cair. Saya pakai susu cair UHT. Susu cairnya dituang bertahap aja sambil terus diaduk. Jangan sekaligus nuangnya ya, tapi pelan-pelan. Masukkan lagi, diaduk lagi. Nah, ini udah masuk semua susunya. Kita aduk sampai rata. Setelah itu saya mau memasukkan 1 butir telur utuh. Ini telurnya ukuran agak besar ya, jadi utuh telurnya nih. Nanti kita akan pakai telur lagi, tapi dipisahin putih dan kuningnya. Yang pertama, masukkan dulu telur utuh ke dalam adonan, lalu aduk sampai semuanya tercampur rata dan teksturnya halus seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, sisihkan. Siapkan 5 butir telur. Siapkan 2 mangkok ya, 1 besar 1 kecil. Kita mau pisahkan putih dan kuning telur. Di mangkok besar kita taruh putih telur, yang di mangkok kecil kita taruh kuning telur. Oke, sudah dipecahin semua, udah dipisahkan putih dan kuningnya 5 butir telur itu. Sekarang kita mau memasukkan kuning telur ke adonan yang udah kita bikin tadi, satu persatu dituang, diaduk satu persatu ya, pelan-pelan aja. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Subscribe ya. Sekarang kita mau mengocok putih telur ini, kocok dengan kecepatan paling tinggi dengan mixer seperti ini. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Untuk membuat kue cotton Jepang ini memang agak tricky ya, kalian harus mengikuti step-stepnya dengan baik. Tambahkan 1 sendok teh air jeruk nipis. Fungsi air jeruk nipis ini supaya kuenya nanti nggak amis dan juga sebagai penstabil untuk putih telurnya ini. Tambahkan 80 gram gula pasir. Ini gula pasirnya udah saya blender ya. Harusnya kan pakai fine sugar atau gula pasir yang butirannya halus, tapi karena saya nggak punya, jadi saya pakai gula pasir biasa aja yang di blender. Masukkan gulanya bertahap, jangan langsung sekaligus. Bertahap aja sambil terus dikocok. Kocok terus sampai putih telurnya ini kaku. Nah, udah cukup ya, kita matikan aja mixernya.
Jangan lupa ovennya dipanasin dulu sebelum kita mulai memasukkan kue ke dalam oven. Ovennya tuh memang harus sudah panas. Tambahkan putih telur ke campuran kuning telur ini secara bertahap aja. Ini saya bikin kesalahan, harusnya jangan pakai spatula tapi pakai balon whisk. Jadinya susah tercampur ya kalau pakai spatula di awal-awal kayak gini. Makanya saya ganti pakai balon whisk. Mohon maaf, saya ganti pengaduknya. Di awal itu harus pakai balon whisk dulu. Nah, kalau sudah setengah jalan lebih, baru kita ganti dengan spatula lagi. Mengaduknya harus pelan-pelan ya. Oke, ini saya masukkan semua putih telur ke dalam campuran kuning telur dan kita aduk sampai rata dengan cara melipat seperti itu. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini dan teksturnya bagus, ketika diangkat adonannya itu dijatuhin dan dia nggak turun, dia nggak tenggelam, berarti itu sudah cukup ya. Ini udah cukup adonannya. Kita mau tuang ke dalam loyang yang udah kita beri kertas roti tadi. Tuang semuanya. Ini tekstur Japanese cotton cake yang bagus ya. Kalau teksturnya udah sampai selembut itu, seperti busa meskipun masih cair kayak gini, berarti udah bener. Diketok-ketokin ya supaya nggak ada udara yang terperangkap. Siapkan loyang yang lebih besar, lalu kita tuang loyang lebih besar ini dengan air panas. Hati-hati, ini panas airnya. Setelah itu kita taruh rak kawat di atasnya dan kita mau memanggang Japanese cotton cake ini di atas rak kawat itu kita masukkan ke dalam oven. Jadi ini teknik yang agak rumit ya. Ini tuh kuenya di oven atau dipanggang tapi sekaligus juga seperti dikukus. Kita panggang kuenya selama 60 menit di suhu sekitar 150 derajat Celcius. Setelah 60 menit, naikkan suhunya menjadi 180 derajat Celcius selama 10 menit. Jadi total memanggang kue ini selama 70 menit. Ini dia kuenya, Japanese cotton cake-nya udah mateng. Saya keluarin aja dari loyangnya. Ini manggangnya di api kecil ya selama 1 jam, terus dilanjutin lagi di api yang agak besar selama 10 menit. Jadi total memanggangnya 70 menit sampai menghasilkan kue Japanese cotton cake yang secantik ini. Kita lepasin dulu kertas rotinya dan kalian bisa lihat di situ lembut banget. Tadi itu saya manggangnya itu kurang 3 menitan karena gas kompor saya tuh habis. Ini kuenya kurang 3 menit lamanya memanggang. Hasilnya kuenya itu permukaannya jadi keriput seperti itu. Kalau misalnya nggak kurang lama memanggangnya, dia akan tetap mulus permukaannya. Oke, kita potong aja kuenya. Nah, seperti ini. Meskipun kurang lama sedikit memanggangnya, tapi bukan berarti kue ini gagal. Kalian bisa lihat di sini. Ini kuenya fluffy banget dan sudah cukup kokoh, artinya memang udah matang sempurna, cuma kurang lama sedikit aja. Dan ini lembut banget, teksturnya kayak busa ya, bener-bener kayak busa. Japanese cotton cake, rasanya juga enak, nggak terlalu manis dan airy banget, kayak makan udara rasanya, saking lembutnya, saking ringannya. Japanese cotton sponge cake ini nggak punya aroma yang menonjol, tapi teksturnya tuh menarik banget. Teksturnya yang bikin luar biasa. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.